bahwa webinar ini merupakan kerjasama antara Dewan Pengurus Daerah MAPI Jawa Barat dengan Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. Adapun dalam webinar hari ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai potensi dan permasalahan serta prosedur dalam pelaksanaan penilaian tanah wakaf bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berikut kami sampaikan agenda acara kegiatan webinar kali ini, dimulai dengan pembukaan acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dari Ketua DPD MAPI Jawa Barat oleh Bapak Ahmad Huda ST MAPI, sambutan Ketua Umum DPR MAPI sekaligus membuka acara oleh Bapak Insinyur Muhammad A. Mutakin, MSc MAPI Certified. Selanjutnya pemaparan materi sesi pertama yang diawali dari potensi dan permasalahan jasa penilaian untuk tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Bapak Dadan Kuswardi. Dilanjutkan dengan materi kedua mengenai prosedur dan aturan terkait jasa penilaian untuk tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Bapak Insinyur Nandang Agus Taruna. Selanjutnya materi ketiga mengenai tata cara pelepasan hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Bapak Dr. Haji Tatang Astarudin MSI. Dilanjutkan dengan materi keempat mengenai hukum pertanahan terkait dengan tanah wakaf oleh Ibu Dr. Yani Pujiwati SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sesi pertama diakhiri dengan tanya jawab dan isoma. Selanjutnya, pemaparan sesi kedua, yaitu pemaparan materi kelima, mengenai SPI 204 dan PPI 04, penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, oleh Bapak Insinyur Hamid Yusuf MM Prix MAPI Certified. Dilanjutkan istirahat sholat asar, tanya jawab, kemudian penutup. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pagi hari ini dengan terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan tanah wakaf terutama terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Nah, dengan posisi yang strategis dan tantangan ke depan tentu saja dituntut adanya peningkatan kompetensi kita, peningkatan profesionalisme kita, dan yang terpenting adalah kita harus dapat selalu menjaga
integritas kita, independensi kita di dalam melaksanakan tugas kita sesuai dengan peran yang telah ditetapkan di dalam ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau kita bicara masalah penilaian tanah wakaf, wah ini sesuatu yang sangat menarik karena dari beberapa pengalaman pelaksanaan penilaian atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu banyak terjadi permasalahan yang terkait dengan masalah tanah wakaf ini. Jadi kalau dari beberapa pengalaman yang telah dilakukan itu paling enggak ada 6 hal yang menjadi permasalahan terkait dengan penilaian dan pengadaan tanah untuk untuk pembangunan kepentingan umum terkait dengan wakaf ini. Yang pertama adalah sulitnya di dalam mencari tanah pengganti tanah wakaf yang dibebaskan tersebut. Nah, kemudian lokasi tanah kadang sering penggantinya tidak disetujui oleh nazir atau pemegang atau pengelola tanah wakaf tersebut. Kemudian ada tanah-tanah yang tanah wakaf yang di dalam PSN tersebut yang terkena hanya sebagian. Nah, ini menjadi masalah. Adanya pengurangan tanah wakaf tersebut bisa mengurangi fungsi yang seharusnya, tetapi tidak semua dibebaskan. Nah, ini akan menjadi masalah juga. Kemudian yang keempat, kadang ada tuntutan dari para ahli waris terkait dengan tanah wakaf tersebut, karena terutama untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat atau belum ada akta ikrar wakafnya. Ini menjadi suatu masalah juga. Kemudian juga yang menjadi masalah juga, nazir kadang sudah berusaha lanjut dan bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Ini juga di dalam nanti pelepasan tanah wakaf ini akan menjadi masalah. Kemudian izin pelepasan tanah wakaf itu juga relatif lama, sehingga ini berpotensi untuk mengganggu kelancaran di dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini terkait dengan tanah wakaf. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam PP nomor 19 tahun 2021 itu ada beberapa pasal yang telah mengatur terkait dengan tanah wakaf ini. Paling enggak kalau saya identifikasi itu ada 6 pasal, yaitu mulai di pasal 18, pasal 21, pasal 25, pasal 41, kemudian pasal 43, dan yang terakhir di pasal 84. Nah, dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, dan ini aturannya juga sudah ada di dalam PP 19 tahun 2021, maka ada beberapa pemikiran bahwa di dalam penilaian atau pembebasan tanah wakaf ini terkait dengan pengadaan tanah itu kalau bisa izin pelepasan hak itu, karena tadi kita melihat proses pelepasan hak itu cukup lama, jadi mungkin kalau bisa sebelum dilakukan penlok itu izin pelepasan hak sudah dapat dilakukan. Kemudian ada pemikiran juga bahwa pengganti itu tidak berupa tanah dan bangunan sebagai pengganti, tapi dapat berupa uang. Cuman harus kita pikirkan, menjamin bahwa kalau penggantian uang, bahwa nanti wakaf yang diganti tersebut tetap berfungsi, penggantinya dapat berfungsi. Nah, ini menjadi kendala juga. Nah, kemudian permohonan sertifikasi tanah pengganti, kalau ini tanah berupa tanah pengganti dapat dilakukan setelah penyerahan hasil. Jadi
Jadi setelah dilakukan pembebasan baru nanti tanah pengganti itu diurus mengenai pensertifikannya. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan dan beberapa pemikiran usulan di dalam pengadaan tanah terutama terkait dengan tanah wakaf. Nah, dalam kesempatan ini terima kasih kepada DPD MAPI Jawa Barat dan KPSPI yang telah menyelenggarakan webinar ini, yang tentu saja nanti menghadirkan para panelis dan narasumber. Terima kasih Pak Dadan, kemudian Pak Nandang, Pak Haji Tatang, dan Ibu Yani serta Pak Hamid yang nanti akan memberikan paparan ini, dimulai dari Pak Dadan mengenai potensi dan permasalahan di dalam pengadaan tanah, kemudian Pak Nandang akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan peraturan dan prosedur bagaimana pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Kemudian Bapak Haji Tatang tentu saja akan membicarakan terkait dengan bagaimana proses pelepasan hak, bagaimana terkait dengan penggantian tanah wakaf, itu yang tentu saja akan menyampaikan dari sisi peraturan mengenai tanah wakaf. Kemudian Ibu Yani tentu saja akan berbicara masalah hukum pertanahan yang terkait dengan masalah wakaf ini. Dan yang terakhir tentu saja Pak Hamid akan memberikan bagaimana penilaian tanah wakaf di dalam rangka penggantian untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini sesuai dengan SPI. Nah, dengan seminar ini kami harapkan kita dapat memperoleh masukan bagaimana penilai dalam menyikapi apabila menerima penugasan di dalam pengadaan ini. Nah, sekali lagi semoga webinar ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan, memberikan kemaslahatan bagi kita semua, dan tentu saja dijabah oleh Allah apa yang kita harapkan, bahwa tujuan utama kita, peran penilai itu tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekali lagi kami mengingatkan di dalam melaksanakan penugasan ke depan, penilai harus tetap menjaga integritas dan independensi. Ini menjadi sangat penting. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi kita, peningkatan pemahaman kita terhadap aturan dan standar yang terkait dengan penugasan penilaian itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga webinar ini dapat bermanfaat, dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim acara webinar ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mutakin atas sambutannya. Selanjutnya, izinkan kami untuk menampilkan dokumentasi kegiatan-kegiatan di lingkungan MAPI Jawa Barat.
Terima kasih. Kepada Bapak Mutakin, apabila Bapak berkenan, Bapak dapat mengikuti acara webinar sampai dengan selesai. Dan apabila Bapak memiliki agenda acara lain, dipersilakan untuk melanjutkan pada agenda berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada acara inti, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator kita pada webinar hari ini, yaitu Bapak Firman Dwi Suprayoga. Bapak Firman merupakan lulusan Diploma 3, Spesialisasi Penilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2005. Untuk riwayat jabatan dan kedudukan beliau pernah menjadi pelaksana pemeriksa pada bidang pemeriksaan, usaha dan penilai publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2005 sampai dengan 2014.